Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to Miss Jen channel. Well, in this video, I'm going to tell you about the English lesson. The topic is about personal pronouns. Well, my lovely students, how do you know about the subject pronouns? Look at down. I, you, he, she, it, we, you, they. Do you think the subject pronouns are personal pronouns? Let's check together in the next slide. Okay, my student, we are still talking about personal pronouns. Okay, what is the difference? We can check together between she and her. Are they the personal pronoun? Okay, she is a subject pronoun and her is object pronoun.
Oke, everyone. Kita lihat pemakaian antara she dan her dalam kalimat. Contoh kalimatnya, lihat di sebelah kanan yang tanda merah. Ria is an English teacher. She teaches English. Nah, Ria ini adalah sebagai subjek. Kita bisa mengganti Ria dengan kata ganti she, karena Ria adalah orang ketiga tunggal, yaitu female, seorang perempuan ya. Jadi Ria kita bisa gantikan dengan kata ganti she. Oke, sekarang pemakaian her. Her itu adalah sebagai objek pronoun. Kita lihat kalimatnya, bagaimana cara penggunaannya. Lihat contohnya, Ria is an English teacher. English is taught by her. Ria adalah guru bahasa Inggris. Nah, pelajaran bahasa Inggrisnya diajari oleh siapa? Oleh dia atau Ria, yaitu kata ganti Ria adalah posisinya di objek, yaitu her. Oke, everyone, ada berapa banyak sih tipe kata ganti itu? How many types of pronouns? Oke, sebenarnya ada 5 tipe kata ganti. Yang pertama yaitu personal pronouns, yang kedua adalah reflexive pronouns, yang ketiga adalah interrogative pronouns, yang keempat relative pronouns, dan yang kelima adalah indefinite pronoun. Nah, di sini kita hanya akan fokus membahas tentang personal pronoun.
Okay, next slide. What is personal pronoun? Personal pronoun is a pronoun used to replace words for people, place, or things. Jadi kata ganti orang ini adalah kata ganti yang biasanya digunakan untuk menempatkan kata atau untuk orang, kata untuk orang atau tempat atau sesuatu. Kita lihat contohnya. Contohnya seperti misalkan, Linda goes to the library. She wants to borrow science book. Danny asked her. Nah, kata ganti Linda adalah masuk ke kata ganti orang, ya. Linda di sini adalah orang ketiga tunggal, ya. Kata ganti dari Linda adalah she, ya. Nah, ketika misalkan she diletakkan di objek, kita ganti lagi dengan objek pronoun, yaitu her. Karena her masih membicarakan tentang Linda. Jadi Linda kalau posisinya di subjek kita ganti dengan she, kalau posisinya di objek kita ganti dengan her. Oke. Okay, let's see the next slide. So, what is the function of personal pronoun? Nah, personal pronoun are used to avoid useless repetition. Maksudnya adalah kata ganti personal itu, kata ganti orang itu biasanya digunakan untuk menghindari pengulangan yang sia-sia. Contohnya seperti apa sih? Yuk kita lihat ya. Contohnya di bawah ini kita masih membicarakan tentang Linda ya, biar kalian bisa membedakan gitu ya. Mana maksudnya pengulangan yang sia-sia itu? Apakah bisa kita rubah? Kita lihat contohnya di bawah ini ya. Lihat, Anda fokus ke Linda yang diwarnai hijau ya. Linda goes to the library. Linda want to borrow five science books. Danny asked Linda to borrow only 2 books. Linda want to borrow 5 science books for the exam. Nah, kita lihat di sini begitu banyak Linda. Nah, ini adalah diulang-ulang Lindanya. Sebenarnya kita bisa menggantinya Linda itu dengan kata ganti biar tidak ada useless repetition ya, tidak ada pengulangan yang sia-sia. Seperti apa perubahannya setelah kita ganti? Yuk kita lihat ya. Nah,
Seperti ini, Linda goes to the library. Nah, Linda itu sebagai subjek, ada tandanya S, itu artinya subjek. Nah, karena posisinya di subjek, Linda di kalimat kedua kita ganti dengan she, ya. Jadi dari mana she? She ini adalah dari Linda, ya. She masih tetap tentang subjek karena posisinya di awal kalimat. She want to borrow 5 science books. Dia ingin meminjam 5 buku sains, ya. Danny ask her. Nah, her ini masih ngomongin tentang Linda, cuma posisinya berada di objek, ya. Danny memintanya untuk hanya meminjam 2 buku saja. Nah, she want to borrow them for the exam. Dia ingin meminjamnya itu untuk apa? Untuk untuk ujian katanya. Nah, di sini ada 5 science books. Nah, 5 science book sama ini juga, ini adalah sebagai kata yang bisa kita ganti dengan kata ganti di objek. 5 science book karena posisinya di objek, kita ganti dengan them, ya, seperti ini nih, ya. Jadi 5 science book kita ganti objeknya dengan kata ganti objek, yaitu them. Oke? Is it clear, my student? I hope you could understand, ya. Let's see the next slide. My student, let's see the next slide. Kita lihat sekarang keseluruhan dari personal pronoun itu, ya. Mana yang termasuk orang pertama tunggal ini, yaitu subjeknya bagaimana, objeknya bagaimana, posesifnya seperti apa, posesif pronounnya seperti apa, refleksi pronounnya bagaimana. Kalian semuanya bisa melihat sekarang, ya, perbedaannya, ya. Kalau orang pertama tunggal itu ada satu, yaitu I, ya, objek pronounnya menjadi me, dan posesif adjektifnya yaitu my, posesif pronounnya mine, refleksif pronouns myself. Nah, orang kedua tunggal yaitu you, ya, karena di sini ada you juga untuk orang kedua jamak, ya. Kalau you-nya di sini adalah merujuk ke tunggal, ya. Jadi you di sini bisa tunggal atau bisa jamak. Ini termasuk orang kedua tunggal, ya. Objek pronounnya masih tetap sama you. Possessive pronounnya masih yaitu your, possessive pronounnya tinggal tambah s kita yours, reflexive pronounnya yaitu yourself. Nah, orang ketiga tunggal yaitu he. Objek pronounnya seperti apa? Orang ketiga tunggalnya sebenarnya ada 3, ya, di sini nih. Orang ketiga tunggal singular ini male, orang ketiga tunggal female, terus orang ketiga tunggal selain orang yaitu bisa benda, binatang atau tumbuhan, ya. Jadi kita lihat dulu yang he. He objek pronounnya him, terus posesifnya his, posesif pronounnya masih tetap his, refleksif pronounsnya adalah himself. Sekarang orang ketiga tunggal yang singular yaitu orang yang merujuk ke seorang perempuan yaitu she, ya. Objek pronounnya adalah her, terus posesif adjektifnya adalah masih tetap her, posesif pronounnya itu hers, refleksif pronounnya adalah herself, ya. Orang ketiga tunggal yang ketiga yaitu it, selain orang bisa benda, binatang, tumbuhan. Tadi kata Nijen udah bilang, ya. Objek pronounnya yaitu it, posesif adjektifnya its, masih tetap sama posesif pronounnya, refleksif pronounnya itself. Sekarang
Kalau jamak bagaimana? Orang pertama jamak. Jadi kita tahu kalau misalkan Miss J menyebutkan we, berarti itu adalah orang pertama jamak. Kalau Miss J menyebutkan I, berarti itu adalah orang pertama tunggal. Kalau Miss J menyebutkan you, berarti orang kedua tunggal atau bisa juga orang kedua jamak. Nanti kalau misalkan dipindah-pindahin, kalian harus sudah bisa ya, bisa menempatkan posisinya di mana ya. Nah, orang pertama jamak yaitu we, objek pronounnya adalah us, possessive adjectivenya adalah our, possessive pronounnya adalah ours. Kalau refleksi pronounnya adalah ourselves ya. Nah, orang kedua tunggal jamak yaitu adalah orang kedua jamak bukan tunggal ya. Orang kedua jamak yaitu you, merujuk ke banyak ya. Artinya jamak ya. Terus orang objek pronoun yaitu you, possessive adjectivenya adalah your, possessive pronouns adalah yours, refleksi pronounnya adalah yourself. Nanti kalian bisa baca di rumah, ikuti cara baca Miss Jen ya. Nah, orang ketiga jamak yaitu they, objek pronounnya adalah them, terus possessive adjectivenya adalah their, terus possessive pronounnya adalah theirs, refleksi pronoun adalah themselves. Themselves ya. Nah, nanti sama kalian praktekkan di rumah cara bacanya, terus bedakan mana orang pertama tunggal, kedua tunggal, ketiga tunggal ada 3 yaitu he, she, it, orang pertama jamak adalah we, orang kedua jamak adalah you, orang ketiga jamak adalah they. Ingat ya, diingatkan kembali sama Miss Jen, you di sini bisa tunggal dan juga tunggal bisa juga untuk jamak, tergantung nanti kalian menggunakan kalimatnya. Nah, nanti kita praktekkan dari personal pronoun berikut di bawah ini ke dalam kalimat biar kalian nanti bisa lebih paham. Oke, understood? Dipahami nah? Oke, the next slide. Subject pronouns and the sentences. Kita lihat cara penggunaannya dalam kalimat dengan menggunakan subject pronoun. I know Linda. I itu posisinya di subjek, kalimatnya harus di awal kalimat ya kalau subjek pronoun. I know Linda. Kalimat yang kedua, you know Linda. Yang ketiga, we know Linda. Yang keempat, they know Linda. Yang kelima, she knows Linda. Yang keenam, he knows Linda. Kenapa di sini kata kerjanya memakai s? Itu adalah ciri-ciri dari simple present kalau kalimatnya positif. Nanti kita akan menjelaskan di video berikutnya tentang simple present ya. Kita fokus saja dulu ke subject pronouns ya. Terus kalimat yang terakhir, the last sentence is it is beautiful. It-nya itu bisa benda bukan berupa orang ya. Bisa bendanya itu bisa tumbuhan, binatang, misalkan pokoknya selain orang saja. Oke, my student. Oke, let's continue to our slide, to our next slide. Oke, the next sentence is kalimat berikutnya yaitu tentang pemakaian objek pronoun ya.
Object pronouns yaitu kata ganti di posisinya di objek, yaitu kita lihat dulu me, pembuatan kalimatnya seperti apa. Kita lihat ke sebelah kanan. Linda knows me, karena posisinya itu adalah subjek, ada verb, ada objek, berarti posisinya di objek. Jangan begini, Linda knows I, karena posisinya di objek, kita tidak boleh menggunakan I, tapi kita ganti menjadi objek I-nya, yaitu me, ya. Sekarang pemakaian you, Linda knows you. Di sini ya. Nah, you di sini adalah sebagai objek pronouns ya. Sekarang us, Linda knows us. Jangan Linda knows we, karena we posisinya harus di subjek, sedangkan ini ada posisinya di objek setelah the verb ya. Linda knows us. Sekarang yang keempat adalah Linda knows them. Nah, them di sini jangan kita pakai dengan they, karena they posisinya harus di subjek, sedangkan ini di objek setelah the verb. Jadi yang cocok adalah Linda knows them ya, kata gantinya untuk kata ganti objek jamak ya. Sekarang her, Linda knows her. Jangan Linda knows she ya, karena di sini posisinya tadi Michen sebutkan setelah verb, berarti she-nya harus diganti dengan objek yaitu her. Sekarang him untuk orang ketiga tunggal male, laki-laki. Linda knows him, jangan Linda knows he, karena he adalah posisinya di subjek, sedangkan di sini setelah the verb kita harus ganti dengan objek pronoun yaitu him. Sekarang it, I love it ya. Nah, it di sini sebagai objek, saya mencintainya, menyukainya, menyayanginya. It di sini bisa ke binatang, bisa ke benda yang kalian punya, tapi masuk ke orang ketiga tunggal. Oke, kita lihat lagi ke contoh berikutnya anak-anakku sekalian. Now let's see the personal pronouns as possessive adjective. Biasanya possessive adjective yaitu my, your, our, their, her, his, its selalu diikuti oleh kata benda yaitu noun. Seperti contohnya di sebelah kanan, my, your, dan sebagainya yang bertanda biru itu adalah possessive adjective-nya. Sekarang kalimatnya. Dan possessive adjective biasanya ditambahkan dengan kata benda. Seperti contohnya di sebelah kanan. My bag is black. Kata bendanya di sini semuanya contohnya adalah bag ya, kecuali it's food ya. My bag is black. Tasku berwarna hitam. My bag, tasku. Your bag, tasmu. Our bags, tas kita. Their bag, tas mereka. Her bag, tasnya milik dia perempuan. His bag, tasnya milik dia laki-laki. It's food, makanannya ya. Nah, kalian sudah tahu artinya black, green, cheap, nice, expensive, brown. Nah, itu semua adalah kata sifat ya. Nice itu adalah kata sifat. My bag is black, tasku berwarna black, hitam. Your bag is green, tasmu berwarna hijau. Our bags are cheap, tas kita murah. Their bags are nice, tas mereka bagus. Her bag is expensive, tas milik dia laki-laki, tas milik dia perempuan mahal. His bag is brown, tas dia laki-laki berwarna coklat. Its food look nice, makanannya terlihat enak gitu ya, mungkin makanannya binatang seperti the cat and the dog and so on. Okay?
Next, the possessive pronouns. Kalau yang tadi tentang possessive adjective, kalau sekarang adalah possessive pronoun, yaitu kata ganti kepunyaan yang replace a possessive adjective plus noun to avoid repeating information that is already clear. Jadi di sini kata ganti kepunyaan itu untuk menempatkan adalah kata ganti kepunyaan yang berfungsi sebagai kata sifat yang diikuti oleh kata benda untuk apa? Untuk menghindari informasi yang diulang-ulang. Contohnya adalah this bag is my bag, not your bag. Nah, ini kelihatannya seperti mengulang-ulang gitu, diulang-ulang. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kita bisa memakainya, tapi harus kepunyaan ya, kepunyaan yang berfungsi sebagai kata sifat yang tadi, yang my diikuti oleh kata benda. Nah, di sini adalah my bag sama your bag-nya. Bagaimana caranya? Karena termasuk masih tetap sama kepunyaan, biar tidak diulang-ulang. Bagaimana cara menggantikannya tanpa diikuti oleh kata benda, karena kata bendanya sudah disebutkan di depan. Seperti this bag is mine, berasal dari my bag. Tidak, this bag is my bag, not your bag. Itu terlalu diulang-ulang, jadinya my bag-nya diganti dengan mine. This bag is mine. Nah, your bag menjadi yours ya. Ingat, bukan mine bag, bukan yours bag, bukan. Tapi mine di sini sudah disebutkan bendanya sebelumnya di subjek, yaitu this bag ya. Jadi Anda jangan memasukkan kata benda lagi di possessive pronouns itu ya, karena bendanya sudah disebutkan di awal. Nah, kita lihat possessive adjective yang lainnya selain my, yaitu your ya. Contoh my di sini masih ada lagi, yaitu my book is red, bukuku berwarna merah. Possessive pronounnya mine. Jadi kalau kita ganti, karena bukunya sudah disebutkan, jadi the book is mine. Bukan the book is mine book, bukan, tapi the book is mine. Contoh yang kedua yaitu your. Your book is old. Kita ganti dengan yours, bukunya sudah disebutkan, the book is yours, milikmu sendiri ya, milikmu. His blanket is soft. His blanket, selimutnya lembut. Sekarang pakai his, jadi the blanket is his ya. Nah, his di sini bisa juga untuk possessive adjective dan bisa juga untuk possessive pronoun ya. Kemudian her, possessive adjective-nya adalah her cat is small. Kita ganti dengan memakai possessive pronoun. Kita hilangkan kata bendanya karena sudah disebut di awal, jadi the cat is hers. Sekarang its bone is old. Contohnya with khusus untuk its di sini kita tidak menggunakan sebagai kata ganti kepunyaan ya. Jadi kita lanjut ke our. Our dog is noisy. Anjing kita bising ya, ribut. Jadi kita ganti possessive pronounnya dengan ours, menjadi the dog is ours. Kemudian your house is small. Possessive pronounnya adalah yours. Jadi the house is yours. Kita tidak menggunakan kata benda lagi karena the house-nya sudah disebutkan. Jadi the house is yours. Yang terakhir adalah their. Their car is expensive. Nah, di sini adalah sebagai possessive adjective-nya. Dan possessive pronoun-nya berubah menjadi theirs, memakai s di ujungnya ya. Jadi contohnya the car is theirs. Nah, tidak the car is theirs car, tidak, karena the car-nya sudah disebutkan. Jadi kita jangan munculkan kata benda lagi. Oke, understood my students? Oke, my student, the last slide, yaitu tentang reflexive pronoun, yaitu kata ganti diri. Maksudnya apa sih? Kita lihat ya dari kata di bawah ini. Myself,
yourself, ourselves, themselves, herself, himself, itself. Kita lihat ya, myself. I get myself a gift. Saya mendapatkan sebuah hadiah. Saya sendiri mendapatkan sebuah hadiah gitu ya. Nah, diri di sini saya sendiri. Di sini ada penekanan ya di sini ya. Kemudian yourself. You get yourself a gift. Kau sendiri mendapatkan sebuah hadiah. Sekarang kalau untuk jamak cirinya ada selves ya. Jadi we get ourselves a gift. Ya, kita sendiri yang mendapatkan hadiahnya. They get themselves a gift. Mereka sendiri yang mendapatkan hadiahnya. Jadi kata ganti diri maksudnya ya. Misalkan who get that present, who get that a gift, who get that gift misalkan. Oh, myself, saya sendiri, misalkan kayak begitu ya. Contohnya misalkan kalau ada yang nanya ya, herself, he gets herself a gift, himself, he gets himself a gift. Sekarang yang terakhir, itself. My dog licks itself. Anjingku menjilat dia sendiri, gitu. Anjingnya yang menjilat dia sendiri ya. Maksudnya dia sendiri merujuk ke anjing, oke? Nah, itulah anak-anak kata ganti yang harus kalian kuasai ya. Kalian nanti baca-baca lagi ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kalian nanti coba untuk mengerjakan contohnya, latihannya di kantung tugas di tim. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian paham ya. Well, my student, that's all my materials for today's video. I hope you can understand the material and hopefully it can help you to understand the topic. Thank you very much for watching. Once again, please, if you like this video, click like button and share the video to your new friends. And you can also click subscribe button. And now let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Bye bye.